Polisi tangkap pelaku lain kasus penipuan modus deepfake AI di Lampung. Direktorat Tindak Pidana Siber, Ditipid Siber. Bareskrim Polri menangkap pelaku lain terkait kasus penipuan modus menggunakan teknologi deepfake AI yang mencatut wajah Presiden Prabowo Subianto. Dirtipid Siber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan pelaku ditangkap di wilayah Kabupaten Pringsewu, Lampung. Benar ditangkap di kediamannya wilayah Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, kata ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 5 Februari tahun 2025. Identitas dari pelaku yang dibekuk belum disampaikan secara gamblang. Himawan menegaskan bahwa penangkapan itu dilakukan atas hasil pengembangan dari kasus yang telah dirilis beberapa waktu lalu. Sebelumnya, pelaku inisial AMA, 29, telah ditangkap di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung pada tanggal 16 Januari tahun 2024. Penangkapan tersangka berdasarkan laporan polisi, nomor LPA 3I 2025, SPKT, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, tanggal 14 Januari tahun 2025. Pelaku memakai wajah Presiden Prabowo Subianto untuk dijadikan konten bantuan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Tersangka membuat dan menyebarluaskan video deepfake AI ke berbagai platform media sosial. Modusnya, tersangka AMA mencantumkan nomor WhatsApp agar korban yang membutuhkan bantuan pemerintah menghubungi. Korban kemudian diminta untuk melakukan transfer sejumlah uang. Korban diarahkan mengikuti pengisian pendaftaran penerima bantuan, setelah itu diminta membayar administrasi dan kemudian akan terus dijanjikan pencairan dana oleh tersangka hingga korban mentransfer kembali walaupun sebenarnya dana bantuan tersebut tidak pernah ada. Tersangka mendapatkan keuntungan 30 juta rupiah terhitung sejak 4 bulan terakhir. Adapun aksi penipuan menggunakan aplikasi deepfake AI diakui oleh tersangka sudah dilakukan sejak 2020. Tersangka AMA dibantu satu tersangka lain inisial FA yang masuk dalam DPO. Selain Presiden Prabowo Subianto, tersangka juga mencatut video Wapres Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Polisi masih melakukan pengembangan kasus ini dan masih mencari korban-korban lainnya yang dijadikan objek oleh tersangka. Penyidik pun telah mengidentifikasi 11 orang yang menjadi korban atas kejahatan tersangka ini dan para korban berasal dari berbagai wilayah diantaranya Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Adapun barang bukti yang telah diamankan dari tersangka adalah satu buah handphone Oppo tipe A17 warna biru, satu KTP dan satu ATM bank. Terhadap tersangka, dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Penipuan, Pasal 51, Ayat 1, Junto 35, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tersangka terancam pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Kemudian pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. LPA /3/1 Romawi /2025 SPKT Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri tanggal 14 Januari 2025. Kami akan menyampaikan sedikit overview terkait dengan artificial intelligence atau kita sebut AI atau kecerdasan buatan yang saat ini telah menjadi bagian penting dalam membantu kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pekerjaan di rumah hingga aktivitas sehari-hari di kantor maupun kehidupan sosial. Seiring berjalannya waktu, maka AI mulai disalahgunakan oleh beberapa oknum untuk melakukan penipuan. Salah satunya yaitu memanfaatkan teknologi deepfake. Deepfake adalah teknologi berbasis kecerdasan buatan, artificial intelligence, yang digunakan untuk membuat video, gambar, ataupun audio palsu yang terlihat atau terdengar sangat nyata.
Deepfake dapat memanipulasi gambar atau video sehingga terlihat seperti seorang melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah dilakukan ataupun tidak pernah terjadi. Banyaknya korban akibat adanya oknum yang menyalahgunakan teknologi AI dengan membuat video deepfake untuk dilakukan aktivitas penipuan, maka Direktorat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri mengambil langkah tegas untuk mengatasi penipuan ini. Salah satunya yaitu video deepfake terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto dan pejabat negara lainnya dalam bentuk video dengan isi konten menawarkan bantuan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga marwah kewibawaan pemerintah Bapak Presiden Prabowo Subianto agar tidak menimbulkan distrust ataupun tidak percaya dari masyarakat serta mencegah kejadian kegaduhan. Karena penyebaran informasi ini, jika ini terus-menerus disampaikan dan tidak dibatasi ataupun dilakukan penegakan hukum ataupun mitigasi dan mitigasi, maka aktivitas penipuan ini dianggap menjadi suatu hal yang benar. Sehingga pada tanggal 4 Februari 2025, penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri berhasil mengamankan tersangka inisial JS, 25 tahun, yang bekerja sebagai buruh harian lepas di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Jadi Provinsi Lampung ini sama dengan tersangka yang sebelumnya dilakukan penangkapan. Tersangka menggunakan modus operandi dengan menggugah dan menyebarluaskan video di platform media sosial Instagram, memanfaatkan teknologi deepfake yang dalam aktivitasnya menggunakan foto dan suara yang menyerupai Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang hal ini dilakukan agar tampak seolah mereka menyampaikan pernyataan bahwa pemerintah menawarkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Terkait beredarnya video deepfake yang menampilkan Ibu Sri Mulyani, video tersebut diambil dari dua kegiatan resmi yang dihadiri oleh Menteri Keuangan, yaitu satu, kegiatan Festival Transformasi yang berlangsung pada tanggal 27 Oktober 2020. Talkshow yang kedua, Talkshow Neraca Komunitas pada tanggal 30 Mei 2022. Penangkapan terhadap pelaku kejahatan deepfake yang mengatasnamakan pejabat negara ini merupakan hasil pengembangan dari kasus sebelumnya yang berhasil ditangkap oleh Ditipid Cyber Baris Krim Polri pada tanggal 16 Januari 2025 dengan tersangka EMA. Tersangka JS memperoleh video dengan cara mengunduh postingan video deepfake yang terdapat di akun Instagram milik orang lain. Dengan proses pencarian dilakukan dengan menggunakan kata kunci, yaitu Prabowo giveaway. Dan setelah mendapatkan video tersebut, tersangka mengunggahnya ke akun Instagram Indo Berbagi 2025 yang dikelola oleh tersangka dengan jumlah followers kurang lebih 9.399. Yang dalam video diunggah tersebut, tersangka mencantumkan nomor WhatsApp yang dapat dihubungi dengan harapan menarik perhatian masyarakat untuk menghubungi tersangka, yang kemudian diarahkan oleh tersangka agar mengisi pendaftaran penerima bantuan. Setelah itu, korban diminta untuk mentransfer sejumlah uang dengan alasan biaya administrasi. Korban atau masyarakat yang telah membayar biaya administrasi dijanjikan pencairan dana oleh tersangka, sehingga korban percaya untuk kembali mentransfer sejumlah uang yang sebenarnya dana bantuan tersebut tidak pernah ada. Kami juga berkoordinasi dengan Laboratorium Forensik Digital, Pusat Laboratorium Forensik Baris Krim Polri terhadap barang bukti yang telah diamankan oleh penyidik, khususnya video-video deepfake dengan hasil sebagai berikut, bahwa hasil analisa dengan menggunakan software video forensik metode deepfake face detection, pada video tersebut terdapat adanya deepfake face dengan nilai hampir 100%.